Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang selalu ingin berbagi tutorial dengan bapak dan ibu guru dimanapun berada. Oke, kali ini Bro channel akan mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dan ibu guru atau sahabat lain yang telah mensubscribe channel ini. Terima kasih saya sampaikan. Kemudian bagi yang belum, saya berharap supaya subscribe sehingga akan menambah semangat saya dalam membuat tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini Bro channel akan berbagi tutorial tentang cara membuat e-learning sederhana dengan menggunakan Google Sheets. Nah, apa yang dimaksud dengan e-learning? E-learning adalah terdiri dari dua kata, yaitu elektronik dan learning. Jadi pembelajaran berdasarkan pada elektronik. Nah, elektronik dimaksud di sini bisa laptop, komputer, atau mungkin HP yang terhubung dengan internet. Nah, kenapa saya menggunakan tema ini? Karena ini masih relevan dengan kondisi saat ini, di mana bapak dan ibu guru serta siswa harus tetap stay home, jadi mengerjakan tugas atau menyampaikan materi dari rumah. Siswa pun mendapatkan materinya di rumah. Nah, ini makanya ini sangat relevan. Kenapa e-learning? Ya, itu karena e-learning itu sebenarnya kalau kita membuatnya, ini akan dijadikan sumber belajar bagi siswa tidak hanya pada masa pandemi ini. Nanti ketika kita sudah normal, sudah berangkat ke sekolah pun bisa bisa digunakan, karena ini ini bisa diakses dimanapun, kapanpun, ya, oleh siapapun, sehingga ini menjadi media dan sumber belajar bagi siswa yang sangat berharga. Nah, kemudian kenapa saya memilih Google Sheets? Nah, karena ini Google Sheets adalah produk dari Google, di mana setiap orang hampir di seluruh dunia itu ketika mencari sesuatu, ya, searching, itu yang digunakan itu Google. Sehingga kalau kita menggunakan Google Sheets itu, di samping gratis, di samping disediakan space yang banyak sampai 15 GB, ya, gratis, dan diberi tempat yang banyak, yang luas sampai 15 GB. Ini juga akan mudah dicari oleh siapa saja di Google pencarian karena merupakan produk dari Google. Makanya ini alasan saya menggunakan Google Sheets. Bapak dan ibu guru yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, maka tutorial yang pertama ini kita coba langsung masuk ke Google Chrome kita, ya. Kita klik di sini, ya. Kemudian dari sini kita masuk ke Google Drive. Nah, ini klik Google Drive, nanti akan keluar seperti ini, ya, karena ini sudah masuk account, ya. Jika langsung kalau bapak dan ibu belum masuk, maka otomatis akan diminta untuk masuk dulu, login dulu dengan email yang dimiliki serta password yang dimiliki pula. Nah, setelah masuk ke Google Drive, kita coba klik di sini new. Nah, new, kemudian di sini ada pilihan doc sheet, bukan sheet ini, ya, ini Google Sheet ini pada Excel. Kita ke sini ke more, klik more. Kemudian di sini ada Google Form, Google Drawing, dan lain sebagainya. Nah, pilih yang ini, Google Sheet ini. Nah, ini tampilan awal dari Google Sheet. Di sini untitled sheet, berarti nanti di sini kita akan membuat judul sheetnya, misalnya sign learning atau apa saja, terserah bapak dan ibu.
kemudian di sini ada Ando, ada Redo dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita di sini, kalau kita menuliskan di sini ini otomatis akan menyimpan, sehingga di sini seakan-akan tidak berfungsi, makanya jarang digunakan. Kemudian di sini untuk preview ya, preview itu maksudnya nanti anak itu melihatnya dari mana. Kita setting dari sini, karena ini daring dan sekarang lebih banyak anak yang memegang Android, maka di sini nanti kita setting Android. Tetapi untuk memudahkan kita tetap seperti ini dulu. Nah, baru ketika nanti publish akan disetting menggunakan Android. Kemudian ini ada rantai, ini adalah link yang nanti bisa kita bagikan ke siswa sehingga siswa bisa mengakses. Kemudian di sini ada gambar orang ini ya. Jadi kita mau meng-share atau mau mengirimkan ke siapa lewatnya ini. Dan ini adalah settingan ya. Settingan apa saja nanti kita akan lihat settingannya. Kalau dilihat itu, nah ini ada mode, ada top, color dan lain sebagainya. Nanti otomatis akan kita settingnya ketika kita mau mengerjakan proyek. Oke, kita tutup dulu. Nah, kemudian di sini ada titik 3 juga kita bisa lihat. Titik 3 di sini isinya apa saja. Nah, report ya, problem, privasi dan lain sebagainya kita belum menggunakan. Nah, sekarang ke kotakan yang ini sebelah kanan. Ini ada insert. Nah, menu yang ada insert ini ada teks, sehingga ketika kita akan menambahkan tag, menambahkan materi itu dari tag ini. Kemudian ada embed itu berarti kita akan memasukkan semacam apa istilahnya, misalnya perintah-perintah ya, perintah-perintah lewatnya ini. Perintah apa? Perintah kita kan bukan programmer, sehingga perintah-perintahnya berarti kopian dalam bentuk HTML, kita masukkan ke sini. Kemudian ada layout. Nah, layout ini kita mau menggunakan layout yang seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini berarti di sini hanya titel di atas, kemudian di sini misalnya gambar atau video, kemudian di sini adalah tulisannya. Berarti bisa layoutnya seperti itu, atau mungkin seperti ini. Kalau layoutnya seperti ini, berarti nanti di sini ada gambar, mungkin keterangannya di bawah. Jadi kita bisa menggunakan layout yang pertama atau yang kedua, atau yang seperti ini juga bisa. Jadi silahkan nanti layoutnya. Nah, ini makanya dibutuhkan perencanaan yang matang. Ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada, nah ini collapsible text ya. Jadi teksnya mau didekatkan ya, ini bisa ya. Klik coba di sini. Nah, nanti akan ada apa istilahnya, nah ini jadi bisa digunakan untuk membuat tag tambahan. Kemudian ada table of content, kita bisa juga membuat daftar isi, image ya, kita juga bisa memasukkan image, button juga bisa. Button itu berarti yang bisa misalnya klik start dan sebagainya. Ini ada divider, dibagi ya, pembagian halaman ya, pembatas seperti. Kemudian ada page holder. Page holder nanti silakan dikembangkan lah Bapak dan Ibu. Yang jelas kita di sini ini bisa memasukkan YouTube, kalender, map ya, atau map itu berarti kan apa istilahnya, daerah kita atau peta kita ya. Kemudian kita juga memasukkan dokumen ya, dokumen yang kita ketik di Word kita masukkan, bisa termasuk slide ya, PowerPoint yang kita miliki. Kemudian ini Excel nya juga bisa dan lain sebagainya. Termasuk kita bisa memasukkan soal-soal yang dibuat dari Google Form. Nah, ini keuntungannya dari penggunaan Google Sheet. Oke, berikutnya kita klik pada page ini ya, page ya.
page itu halaman. Halaman yang ada itu hanya satu di sini, home. Berarti di sini ya, ini sebagai halaman awal atau home-nya di sini nih. Nah, ini home. Nah, kita perlu membuat perencanaan yang matang. Misalnya yang akan kita masukkan halamannya itu apa saja. Ya, artinya begini. Kita misalnya membentuk di sini judulnya Science and Learning misalnya ya. Science Learning. Ya. Misalnya seperti ini. Nah, kalau kita membuat Science and Learning seperti ini ya, maka sainsnya itu, IPA-nya itu mau IPA kelas berapa? Apakah hanya kelas 7 tok atau 789 ya, atau kelas 7 semester 1 atau kelas 8 semester 1 atau 2 semester. Jadi kita buat. Nah, makanya kita masukkan dulu di sini pada home ya. Klik di sini pada titik 3 ini, klik. Nah, di sini ada duplikat page. Kita pakai duplikat karena nanti ini posisinya sejajar ya. Nah, kita klik di sini. Nah, duplikat di sini kita tuliskan misalnya materi. Sebentar. Materi ya, materi IPA tentunya ini atau materi sains. Oke, kita done. Ya, nanti di sini berarti sudah ada. Nah, ini kan sejajar. Ya. Materi sains, kemudian kita buat lagi. Jangan lupa ketika membuat, lihat posisinya. Tadi di home karena kita akan sejajar ya. Maka kita klik di home lagi. Kemudian kita klik di sini seperti tadi ya, kita tetapi membuat yang lain. Tadi pertama sains materi atau materi sains. Nah, sekarang yang kedua adalah misalnya kita tulis penilaian. Ya, penilaian sains tentunya. Nah, ini klik penilaian atau evaluasi. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ada penilaian, ada materi. Kemudian kita tambah lagi misalnya pada home. Misalnya kita akan memberikan wawasan kepada siswa tentang artikel-artikel yang berhubungan dengan IPA. Boleh di sini kita tambah ya duplikat page tapi dengan oke, satu lagi misalnya kita akan buat profil guru misalnya semuanya. Silakan supaya nanti bisa diketahui oleh siswa-siswinya. Profil guru. Oke. Dan ya, ini otomatis menyimpan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Nah, posisinya ini kita lihat home, profil guru, artikel, penilaian, materi. Nah, yang namanya sains
e-learning itu kan kita meskipun ini bebas ya, yang setelah home itu kan biasanya materi ya, kemudian setelah materi penilaian. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan apa istilahnya, selain materi mungkin ada RPP-nya dan sebagainya. Kita di sini geser saja ke atas, letakkan di sini ya, setelah home ya. Nah, klik di sini materi, kemudian penilaian juga sama, penilaian klik di sini. Oke, kita geser penilaian di sini setelah materi, kemudian profil ini kita letakkan di paling bawah setelah artikel. Kita gesernya profilnya ya. Nah, kita geser. Nah, dengan nanti urutannya home, materi, kemudian penilaian, kemudian artikel, dan terakhir profil. Nah, ini page-nya, berarti ini wadah-wadahnya. Sekarang kita klik di sini pada materi sign. Nah, materi sign ini kita akan membuat submenu. Akan membuat submenu. Klik di sini, kemudian kita pilih submenu atau sub. Nah, ini kita lihat. Nah, ini add subpage ya, subpage di sini. Jadi ini kita tulis misalnya kelas tujuh semester 1 atau semester dasar. Oke. Nah, setelah ini tadi sudah dibuat, kita klik lagi yang semester genapnya, tambah lagi. Caranya sama, klik di sini dan add subpage, kemudian kelas 7 semester 2, saya semester genap, klik. Dan seterusnya ini untuk membuat subpage atau submenu. Nah, jadi ini wadahnya materi sign, di dalamnya ada sign kelas 7, 1 dan semester 1 dan semester 2. Demikian juga pada penilaian. Nah, penilaian juga sama, pada penilaian kita klik penilaian, kemudian kita sini ada penilaian semester 1, ya, ada penilaian semester 2. Kita klik sub ini. Penilaian semester 1, kemudian semester 2. Pokoknya ini terserah Bapak dan Ibu, makanya disetting sedemikian rupa sehingga akan memudahkan kita dalam membuatnya. Dan seterusnya artikel juga bisa, artikel apa saja, misalnya artikel tentang sains, artikel umum, artikel pendidikan ya, dan lain sebagainya. Silahkan dibuat subpage-nya atau submenunya. Kemudian profil di sini. Nah, ini untuk page-nya ya. Kemudian tema yang kita gunakan. Oke, kita ke home dulu. Home, ya. Kita ke home, berarti ke basic di sini yang masih kosong. Kita namanya science learning, tapi di sini masih kosong. Nah,
ketika kita klik di tema ya, nah temanya ini warnanya bisa dirubah, ini sederhana apa saja. Nah terserah Bapak dan Ibu, termasuk fontnya juga. Font di sini ada disediakan, ada yang Aristotle, Diplomat dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa yang disediakan, ini simple ya, hanya beberapa. Oke, terserah, kalau saya condongnya ke sini ya. Nah, tinggal di sini kita buat apa istilahnya, banner itu berarti kan page, pada homepage-nya, pada bagian awalnya. Misalnya kita tulis selamat datang ya di, nah, kita klik di sini, hurufnya, titelnya ini mau besar apa kecil, atau di sini small ya. Nah, kalau small seperti ini, kecil. Nah, sekarang kita lihat subheading. Nah, kita lihat lagi yang agak besar, bisa dirubah-rubah di sini. Nah, misalnya seperti ini. Selamat datang di. Nah, kita bisa juga memasukkan text box untuk menambah. Di sini, klik di sini text box. Nah, kemudian di sini kita klik di sini. Nah, oke. Di sini kita untuk menambahnya, kita tulis sign learning dengan huruf yang besar, jadi tidak normal lagi tapi yang besar. Oke, ini kalau titel ini bisa kita geser, ini tarik sehingga akan besar. Ini juga bisa ditambah, bisa digeser ya. Selamat datang di Science e-learning. Oke, kita coba merubah tulisan ini, diperkecil supaya seimbang. Kita menggunakannya, nah, heading aja, klik heading. Nah, sehingga akan ini juga bisa kita taruh di mana, di tengah misalnya. Kita klik di sini untuk melihat, nah, posisinya tengah. Oke, kemudian bold ya, silakan di apa istilahnya, di apa. Nah, ini kemudian kalau sudah ditulis, ini juga kita bisa memasukkan gambar atau image ya, image gambar yang kita masukkan di sini. Jadi tidak hanya seperti ini. Nah, gambar ini bisa diupload dari laptop kita atau bisa select image.